Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Harisma Ayu Puspita, NIM 09 dari kelas PAIA 3 Air. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari praktik ibadah dan tahfidz yang diampu oleh Ibu Nusaibah STH IMPD. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Nah, materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini meliputi pengertian sholat, keutamaan sholat, sholat wajib, syarat sah sholat, rukun sholat, hal yang membatalkan sholat, dan yang terakhir ada niat sholat. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sholat. Apa itu sholat? Sholat yaitu menghadap diri kepada Allah SWT sebagai ibadat dalam bentuk beberapa perkata dan perbuatan yang dimulai dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara. Setelah mengetahui tentang pengertian sholat, selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan sholat. Yang pertama ada keutamaan sholat 5 waktu. Keutamaan sholat dari 5 waktu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar dan untuk menghapus dosa-dosa kecil. Yang kedua, keutamaan sholat sunnah. Keutamaan sholat sunnah sendiri itu sebagai penyempurna dari sholat wajib dan untuk membiasakan sholat sunnah bisa menempatkan diri kita menemani Rasulullah di surga nanti. Yang ketiga, keutamaan dari sholat berjamaah. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian atau munfarid. Berapa sih jumlah sholat fardu dalam sehari semalam? Nah, kita akan mengetahuinya. Yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh itu ada 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat. Kemudian sholat maghrib 3 rakaat, dan yang terakhir sholat isya 4 rakaat. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat sah sholat. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, sudah balik dan berakal. Yang keempat, suci badan, pakaian, tidak terkena najis. Yang kelima, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang keenam, menghadap kiblat. Yang ketujuh, mengetahui yang mana rukun dan yang mana sunnah. Yang kedelapan, yaitu harus menutup aurat. Setelah mengetahui syarat-syarat sah sholat, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat dimulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian berdiri bagi yang mampu. Yang selanjutnya harus membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk tahiyat akhir beserta tumakninah, kemudian membaca tahiyat akhir, kemudian membaca sholawat Nabi pada tahiyat akhir. Selanjutnya yaitu salam, dan yang terakhir yaitu tertib, harus dikerjakan sesuai dengan urutannya. Lalu apa sih yang dapat membatalkan dari rukun-rukun sholat itu? Nah, hal yang dapat membatalkan rukun sholat yaitu pertama, berkata dengan sengaja, kemudian keluar hadas besar atau kecil, terkena najis, terbuka auratnya, makan atau minum meskipun sedikit, tertawa terbahak-bahak, mengubah niat atau ingin menggugurkan sholat, murtad, membelakangi kiblat, dan mendahului imam. Usolli fardhu subhi raka'atil mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atil mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala.
Aku niat melakukan sholat fardu zuhur 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Usolli fardu asri arba'a raka'atil mustaqbilal kiblati ala alillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu asar 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Usolli fardu maghribi salasa raka'atil mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Usolli fardu isya'i arba'a raka'atil mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu isya 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.